Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin, Ustaz Teranggas Haji Dedi Ridwan, beserta para pengurus, dan juga kita sama-sama hormati Ketua RW 13 Pak Teranggas Habib beserta jajarannya, bil khusus Minal Kiram Ustaz Teranggas Haji Nur Zakaria yang selalu menuntun kita dalam qiraat bacaan Al-Quran. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, jamaah Masjid Muhajirin, anggota pesantren lansia yang senantiasa istiqomah hadir pada setiap pengajian atau tadarus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalan subuh kita sebagai amal ibadah dan diganjar dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Pagi ini saya akan mengambil tema tausiah kita, yaitu sudah berapa kali menyembelih nafsu hewani kita. Di pertanyaan saya sampaikan berkaitan dengan menyambut Idul Kurban. Jadi judulnya, sudah berapa kali menyembelih nafsu hewani kita. Saya sampaikan ini karena memang dalam fenomena di masyarakat kita masih banyak menjumpai perilaku atau sikap atau perbuatan yang mirip dengan perbuatan yang dilakukan oleh hewan. Padahal mungkin dia sudah sering berkurban, menyembelih hewan kurban. Kalau begitu, apa maknanya atau artinya atau hikmah yang dia dapatkan dengan menyembelih hewan kurban itu? Bahkan ada di antara mereka yang menyembelih surat 20-an kali, ada yang 20 kali. Kalau saya usia 60 tahun, 67 tahun, setiap tahun saya menyembelih, berarti sudah lebih dari 60 kali, Pak, menyembelih hewan kurban. Tapi apakah kemudian otomatis bisa menyembelih nafsu hewani? Bahkan ada yang hewan itu besar, ya, dia beli limosin yang besar, kan, 1 ton berapa? Tiap tahun dia korban dengan limosin, sapi limosin yang besar itu, asal sekali. Harganya mungkin berapa? Mungkin 200 juta kali ya, 1 ekor. Mungkin pikirannya sifat hewani dia itu sangat besar sehingga harus perlu korban yang ukuran besar. Mungkin begitu, ya. Harus kecil hewan. Kita hewan yang kecil-kecil aja, gitu ya. Kebun sapi 7 gitu ya. Dan merasa kita juga tidak punya sifat hewani yang ukuran besar. Sifat hewani kita mungkin, saya punya sifat hewani mungkin kecil, ya, mungkin. Sehingga saya korbannya pun yang kecil-kecil aja. Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, nanti di rumah baca Bu ya. Allah ceritakan tentang orang-orang yang memiliki sifat seperti hewan dan ditempatkan, Allah siapkan untuk orang-orang yang memiliki sifat seperti hewan, ada namanya neraka jahanam. Allah sudah siapkan. Kata Allah,
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Kata Allah, hei umat manusia, Nabi Muhammad, saya itu sudah menyiapkan sebuah tempat di neraka jahanam. Allah ngomong, saya sudah siapin tempat nih di neraka jahanam. Kan neraka jahanam itu luas, ya, luas sekali, melebihi luas langit dan bumi. Dalam hadis dia, Allah siapkan tempat itu. Dan kata Allah, salah satu sudut bagian neraka jahanam itu isinya adalah kelompok jin dan kelompok manusia. Siapa kelompok jin manusia itu? Kata Allah, mereka walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati. Jin punya hati, manusia punya hati. Tapi mereka yang la yafqahuna biha, yang tidak dia gunakan tuh hati itu untuk takar kepada Allah, untuk menyayangi sesama manusia, tapi justru dia cenderung menggunakan hati itu apa raja tega untuk menyakiti orang lain, untuk berbuat zalim. Itulah sifat-sifat hewan. Kata para ulama, ada 4 sifat hewan itu, Pak, ya. Yang pertama, sifat bahimiyah, sifat hewan peliharaan. Sifat hewan peliharaan kita miara kucing, miara ayam, miara sapi, ya, miara kuda, miara kambing tuh, miara unta. Kurban itu Pak syaratnya harus bahimiyah, bukan peliharaan. Banteng itu jenis sapi jantan, tapi dia tidak sah untuk dijadikan kurban karena bukan hewan peliharaan. Sekalipun ada fatwa baru yang membolehkan, tapi itu banteng liar, Pak. Keledai itu hewan peliharaan, tapi dia tidak boleh dikurbankan. Ayam, tapi itu tidak boleh dikurbankan. Jadi kurban itu binatang tetap yang nggak boleh yang lain, Pak. Unta, sapi, kambing atau domba, kerbau masuk karena satu jenis dengan sapi. Jadi kata Allah, sudut neraka jahanam itu diisi oleh orang-orang yang punya hati, tapi dia tidak gunakan hati. Dia tetap gunakan hati untuk menyerupai hewan. Apa contohnya? Kemarin di Jogja, daycare, yayasan tuh membiarkan bayi-bayi terlantar diikat di suatu kamar. Itu kalau orang tuanya lihat bagaimana perlakuan mereka, sakit hati, Pak. Ya. Udah lihat Pak ya, ibu nih. Hati-hati kalau dititipkan bayi atau cucu nanti nih Bu ke yayasan itu atau ke orang lain atau ke si bibi lah, diikat Pak, tangan kaki diletakin gitu aja, nggak diurus. Jumlahnya banyak, belum lagi yang tindakan kekerasan. Ada dilempar, ada dicekik, digulingkan gitu aja, seperti diajak dia. Ngeri saya. Kita kadang-kadang berharap pada wanita itu kan ada perasaan. Berbeda laki-laki dan perempuan itu perasaannya tinggi.
Tapi kalau lihat begitu, aduh, gimana nih wanita? Itulah yang dimaksudkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia itu punya hati tapi nggak dipakai hatinya itu, nggak punya perasaan. Tuh. Yang kedua kata Allah nih Pak, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka nih Pak punya mata. Manusia gitu punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat. Tidak dipakai untuk baca Quran, tidak dipakai untuk baca tulisan-tulisan yang baik, tapi justru dia gunakan untuk memandang, melihat, menonton perkara-perkara atau tayangan yang tidak sehat. Artinya apa? Dia tidak gunakan. Allah ingin memberikan kepada kita mata ini digunakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat dan maslahat dan sehat. Tapi banyaklah kita begitu. Banyaklah saya sering. Ya sekarang gimana enggak terbawa bangun tidur Pak? Kita kan disuruh baca doa tuh ya. Alhamdulillah ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Bangun tidur itu suruh baca itu. Apa yang kita baca? WA kita buka handphone, kita baca WA. Bukannya baca doa, baca WA. Allah nyuruh kita baca doa. Yang ketiga kata Allah, walahum azanun la yasma'una biha. Allah kasih kita telinga jepil ya. Kiri kanan ini maksudnya supaya ajem nangkepnya. Tapi kata Allah, dia tidak gunakan itu telinga untuk mendengarkan bacaan Quran. Ya, yang bagus-bagus, yang indah-indah itu kan yang rotal, yang menjawab tuh. Coba apa Syagab Abdurrahman Sudais itu baca Quran bagus ya. Haji Nurul kalau baca Quran bagus tuh kan. Sih kita banyak yang baca Quran bagus setelah tidur. Itu guna untuk mendengarkan. Atau mendengarkan tausiah. Nggak apa-apa jiping, ngaji mungkin nggak apa-apa. Tapi digunakan untuk ngaji tuh. Masuk kanan, keluar kiri nggak apa-apa. Karena mungkin baru tahap itu kita mengaji tuh, ngaji jiping. Pergi jauh-jauh ke sana, ke Dago, Darut Tauhid, ke Al-Jabar. Jauh-jauh dia ngaji jiping. Nguping aja gitu, masukan pergi. Nggak apa-apa. Udah datang mereka ditugas adik. Bener Pak, usaha mengaji dia. Datang aja ke masjid wajib, udah bagus, udah dapat ganjaran. Saya bangga tuh Pak, datang aja udah alhamdulillah. Karena perkara hidayah itu kan Allah yang ngatur. Perkara hidayah itu Allah yang ngatur. Jangan sekelas kita, ya. Bukan keturunan Nabi, anaknya Nabi Nuh. Tiap hari dinasihatin sama bapaknya tuh. Enggak dapat hidayah. Ya. Istrinya Nabi Lut. Tuh, kurang gimana Nabi Lut sayangnya sama istrinya tuh. Tetap aja kalau hidayah nggak masuk, nggak akan nyangkut. Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, ya, Abi Thalib itu kurang gimana hebat. Sampai menjelang wafatnya dia doakan, nggak dapat hidayah. Tapi Fir'aun sekalipun jahat itu, ya, istrinya Siti Asia orang yang beriman, wanita muslimah. Fir'aun. Jadi kita juga begitu. Kalau kita merasa maaf nih, saya kadang-kadang jahat juga. Tapi jangan sampai jangan seperti Fir'aun. Nggak apa-apa kayak Fir'aun juga. Siapa tahu istrinya baik. Jangan. Kita tetap baik, istri kita baik. Ya. Di Quran itu diceritakan ada yang anaknya bandel,
bapaknya bagus, Nabi Nuh. Ada yang istrinya bandel, suaminya soleh, Nabi Lut. Ada yang suaminya bandel, istrinya soleh, Fir'aun. Ada yang suaminya bager, soleh, istrinya soleh, Nabi Ibrahim. Kira-kira ibu punya suami yang siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim istrinya 2, Bu. Kira-kira apa? Yang ketiga oke. Mereka itu semua, Pak, yang tadi mirip binatang itu kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Sering dibaca tuh oleh Haji Nunuk sholat itu imam. Mereka itu semua seperti hewan, bahkan lebih sesat, lebih jelek lagi daripada hewan. Pak, kata Allah nih, Pak, dalam surat At-Tin yang suka dibaca Pak Jidadan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mim ujungnya dia, jangan nun. Taqwim. Sesungguhnya telah diciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling sempurna. Paling sempurna. Kita lebih baik daripada yang lain. Manusia nih, Pak, kalau baik dia lebih baik daripada malaikat. Kita nih, Pak, ya, kita semua. Kalau kita baik, Pak, kita lebih baik daripada malaikat. Malaikat itu sudah diciptakan, sudah beribadah, Pak. Tapi kalau kita jadi orang baik, kita lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau kita buruk, jelek, ya, syar, kita lebih jelek daripada setan, lebih jelek daripada binatang. Kata siapa? Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu semua seperti hewan. Kan ada surat Al-An'am dia. Artinya kan hewan. Seperti hewan. Bal hum adall. Bahkan dia lebih jelek lagi daripada hewan. Minum, Bu. Penghuni neraka yang Allah ceritakan tadi, Pak, itu isinya jin dan manusia. Jadi kalau ada sekarang nih orang menggunakan jin atau berguru belajar daripada jin atau memanfaatkan jin, dia adalah temannya setan. Memang jin nih, Pak, Bu, yang masih kecil, masih baik, dia bisa nyari duit. Tuh kan, pinter jin nih, Pak. Tuyul contohnya ya. Tuyul itu masih kecil udah bisa nyari duit. Bayi kan. Coba kadang-kadang saya bingung, saya tanya Pak RW. RW kalau saya punya apa ngarendal tuyul, yang nyusuin siapa sih? Nyusuinnya susah, gitu. Kalau yang bisa ngerentalin, kata tuyul, saya ngerentalin. Pakai susu bento aja, Pak ya. Betul ya. Nah, jadi kehidupan kita di muka bumi. Bapak bisa saksikan orang-orang yang memiliki sifat seperti hewan. Tadi pertama sifatnya bahimiah, ya, seperti hewan peliharaan. Yang kedua sifat hewan sabiiyah, hewan buas. Contohnya apa? Binatang buas itu, Pak, dia haus kekuasaan. Ya, binatang buas haus kekuasaan. Singa, harimau itu kan raja hutan, gajah, dia ingin berkuasa. Sekali udah pensiun dia pengen berkuasa lagi. Gak bisa seumur hidup, bahkan dia bikin cara bagaimana merekayasa agar dia bisa kepilih lagi. Dari mulai tingkat paling tinggi sampai paling rendah, sama itu, Pak. Nafsunya nafsu hewan sabiiyah, nafsu hewan buas. Banyak apa sekarang, dari yang paling tinggi paling rendah. Kalau kucing, Pak, makan ikan itu kita suka. Kadang-kadang kasih tulang aja, kadang-kadang suka pelit juga, Pak. Kalau kita belinya pepes ikan, apa itu tulang-tulangnya habis tuh, Pak. Kucing gak kebahagiaan dia. Nah, ini dia nyuri kan, ambil satu tuh.
kita tendang, dan ngapel ngaceng kan, saya sama kucing. Kucing itu paling banyak ngabisin satu ikan nila, ikan gurame, ikan mujair itu. Tapi kalau kucing garong Pak, nih garong, satu kolam ikan tuh habis Pak, habis. Kalau lintah, Bapak pernah dengar lintah? Kalau Bapak ke Walungan, ke Empang dia, kalau Bapak punya luka, gas borok atau gitu ya, dia nempel situ Pak, aneh bau darah. Dia gigit tuh, ya kaki kita betis itu malintah tuh. Dia makan darah kita kan dia berdarah. Darah. Makanya salah satu obat paling hebat bahan bakunya lintah. Dia bisa kayak misalnya penyumbatan pada jantung, obatnya Hirudin namanya. Nempel. Paling banyak dia ngambil 3 cc Pak. Paling banyak udah jendol segede jempolnya, yang bentang di butis. 3 cc. Tapi kalau minta darat, bukannya darah Bapak disedot semuanya. Tuh, rumah, mobil, sawah, motor habis daripada darah. Ya. Sekarang nih Pak, dulu ya aku belajar. Yang bisa cair itu cuma es batu, lilin, mentega, coklat lah ya. Coklat bisa cair kan ya. Sekarang Pak KTP sertifikat BPKB bisa cair. Ke Bank Emok, koperasi, cair Pak. Habis tuh lintah darat. Ya, hati-hati nih Bu ya. Kadang-kadang kita nggak kelihatan, gampang KTP pakai buat pinjol lah cair dia langsung 5 juta mah cepet pakai pinjol. Kalau 10 pinjol 50 juta gampang. Buaya itu butuhnya di belakang Pak. Dia paling punya pasangan 1 atau 2 tapi turunnya banyak. Kalau buaya darat itu butuhnya di depan. Itu satu kelas, satu kampus habis sama dia Pak. Habis satu sekolah tuh, bintang-bintang sekolah tuh habis. Kembang kampus habis. Yang gak dimakan cuma kembang api aja nih. Cuma kadang-kadang anehnya si perempuan ikut-ikutan juga, ya. Ke bawah juga, ke bawah sifat setan. Nona alus irung, alus bibir, alus tempat diharap digigir mane, alus dan jaga bisa kelakuan jika setan. Yang ketiga kata ulama, sifat kawan itu sifat syaitonia, sifat kayak setan, kerasukan tuh. Ya, orang mabuk kan kerasukan, itu sifat syaitan. Itu salah satu penghuni neraka jahanam yang menceritakan seperti itu. Dan yang keempat, kata para ulama, sifat apa? Sifat seperti kera, wasiyah, ya. Sifat seperti kera, wasiyah. Pak, kalau bapak ibu melihat ayam, dia makan pakai cucuknya tuh, cuk, ya. Kenyang, tenggorokan selesai, berhenti dia. Kuda, kambing, kerbau, sapi makan pakai mulutnya juga, cuk, kenyang, berhenti dia, selesai. Kalau kera makan pakai tangan ya. Di antara hewan yang makan pakai tangan karena mirip manusia, sehingga dulu kayak apa? Siapa tuh yang teori? Yang monyet itu asal mula dari manusia, manusia itu turunan monyet. Darwin. Karena monyet itu makannya pakai tangan. Tuh, tangan kanan, tangan kiri. Kenyang juga, taruh lagi, taruh di ketek, di paha tuh. Sebelum pulang ke rumah, bawa itu semua Pak, taruh lagi, balik lagi tuh. Itu kata Darwin dia tuh mirip manusia. Jadi kalau manusia serakah kayak gitu, dia seperti monyet. Oh. Nah monyet ini
juga pernah jadi hewan yang Allah kutuk kepada manusia di Israel itu. Ya. Orang Israel itu Pak, orang Palestina itu dulu sering mancing, ngusep. Ya. Ulah ngusep baik. Ngusep hari Sabtu, karena itu kan hari beribadah. Kita hari Jumat, ngusep hari Jumat. Dinasihatin gak mau nurut, menurunkan azab. Jadi monyet semua. Itu di dunia. Allah tunjukkan dia jadi monyet. Kalau tidak mau menuruti apa perintah Allah, itu kan ngelawan ya. Namanya orang disuruh sholat Jumatan, ya, panggilan azan mancing Pak. Itu yang Allah tidak ingin orang itu punya sifat seperti hewan, binatang. Allah ini sayang. Kalau nggak sayang, nggak mungkin Allah turunkan Nabi Muhammad, Allah turunkan Quran, Allah turunkan syariat. Karena Allah sayang. Nah, ini bentar lagi ini ada momen kita bisa menyembelih sifat-sifat hewan itu sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loba duit pangkat luhur, loba sawah, loba bulur, lega lembur, ka pangeran tara syukur, bakal jadi azab kubur. Kapan waktunya? Sebentar lagi. Sering dibaca surat yang paling pendek itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah suruh kita karena kita telah menerima banyak nikmat. Nikmat kita banyak, kita nggak sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan. Kata Allah, dua cara bersyukurnya, satu sholat, dua kurban. Ya, sholat dan kurban. Sholat itu hablum minallah, kurban itu hablum minannas. Nanti baca surat Ali Imran ayat 112. Ya, kata Allah nih. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu. Allah nih akan menghinakan orang-orang hambanya dari bangsa apa aja. Aynama suqifu itu sakofa itu artinya sebetulnya kebudayaan, budaya sakofa atau kelompok bangsa, suku di masyarakat. Zuribat alaihimuz zillat, Allah akan timpakan kehinaan kepada dia, kepada suku itu, kepada bangsa itu, kepada budaya itu, ya, kepada masyarakat itu, kepada anggota jamaah itu. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, kecuali dia mengaitkan dirinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Kecuali mereka tidak akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita pengen tidak dihinakan di dunia dan akhirat, kaitkan diri kita dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah Bapak sudah banyak. Sholat, puasa, zakat, haji segala dia. Baca Quran tuh, ngaji semua hablum minallah, zikir hablum minannasnya diantaranya Allah bimbing dengan berkurban. Hikmah sama potong tuh kurban, bagikan ke saudara, ke kerabat, ke tetangga, ke fakir miskin. Di kita sudah ada yang ngatur, ada panitia, alhamdulillah, syukur. Enggak perlu repot-repot buncit sorangan. Dan paling murah di kita Pak. Anak saya kurban Pak di tempat lain 4,5 juta. Keluarga satu 4 juta. Sebelum enggak kami mati kan sana gantian ya. Tiga
15 juta. Nah, Pak, kita alhamdulillah masih luas lah, ya. Masih bisa terjangkau oleh kita. Itu mumpung ada waktu, ikut dalam rangka hablum minannas, bagikan itu. Kata Syekh Mutawal Sya'rawi, Pak, nih, kalau kita membagikan kurban, ucapkan terima kasih banyak, selamat datang, terima kasih banyak atas bantuanmu membekali saya untuk menuju akhirat. Paham ya? Kan kita memberikan ke fakir miskin, ke siapa saudara, Pak, itu kan artinya dia membawa bekal kita untuk akhirat. Bekal kita di akhirat. Dia berpikiran begini, namun kita meninggal, rumah mewah gak akan kita bawa, mobil bagus gak akan kita bawa, istri cantik gak akan kita bawa, deposito banyak gak akan kita bawa. Yang kita bawa cuma utang. Makanya banyak orang berutang, katanya. Dia punya pikiran begitu. Ayo utang kemana-mana. Tapi yang dibawa itu apa? Amal soleh. Di antaranya tadi berbagi itu ya. Tapi sebanyak pada panitia yang mengantarkan bekal hidup kita di akhirat nanti. Itu sebagai wasiat pada diri kita semua, mari kita sama-sama sukseskan Idul Kurban tahun ini. Jadikan Idul Kurban tahun ini tahun yang terbaik bagi kita semua untuk sama-sama menyembelih nafsu hewani kita. Amin. Saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.